Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai mekanisme spesiasi. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca sendiri ya. Nah, pokok materi kita yaitu isolasi reproduksi, mekanisme hibridisasi, dan mekanisme spesiasi alopatrik dan simpatrik. Keragaman spesies di bumi menjadi pertanyaan besar. Bagaimana sih spesies tertentu bisa terbentuk? Tentu, dalam hal ini, evolusi sebagai ilmu harus dapat menjawab keragaman spesies melalui pengamatan objek secara jelas dan dapat dibuktikan melalui metode ilmiah. Pembentukan spesies memungkinkan terjadi melalui perkawinan secara acak dan pemisahan habitat secara geografis. Pembentukan spesies bukan berarti menghilangkan kekuasaan Tuhan, melainkan melihat bagaimana Tuhan membuat mekanisme dalam pembentukan spesies yang lebih beragam. Kini kita menyadari bahwa evolusi tidak hanya tentang pembentukan spesies baru, melainkan perubahan komposisi genetik menjadi bagian dari bukti adanya evolusi. Salah satu indikasi bahwa spesies telah mengalami evolusi diantaranya terhalang proses reproduksi. Pembentukan spesies bersifat khusus dengan faktor pembatas yang lebih spesifik seperti habitat yang berbeda dan waktu kawin yang berbeda. Mekanisme spesies menjadi jawaban atas pendapat Darwin bahwa beberapa spesies yang ada diturunkan dari induk yang sama. Proses adaptasi dengan lingkungan menjadikan spesies memiliki karakteristik reproduksi yang khusus. Pengalaman Darwin berlayar menuju ke Kepulauan Galapagos. Kebanyakan spesies di pulau tersebut berbeda dengan spesies di tempat lain. Darwin kemudian membuat hipotesis bahwa banyak organisme tersesat dari Amerika Selatan dan kemudian berdiversifikasi sehingga muncul berbagai spesies. Mekanisme spesies dapat dipengaruhi oleh isolasi reproduksi, yaitu kondisi menjadi penghalang antar spesies untuk melakukan perkawinan. Penghalang tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu penghalang prazigotik dan paskazigotik. Penghalang prazigotik yaitu isolasi habitat yang terjadi karena perbedaan habitat menjadikan dua spesies terhalang untuk melakukan perkawinan. Contohnya yaitu dua katak yang memiliki habitat yang berbeda, yaitu katak darat dan katak air. Keduanya memiliki habitat yang berbeda dan terpisah. Yang kedua yaitu isolasi temporal, terjadi karena masa pematangan kelamin yang berbeda sehingga mempengaruhi waktu kawin yang berbeda. Contohnya yaitu Spilochel utorius dan Spilochel gracilis yang tidak dapat melakukan perkawinan karena terhalang oleh pematangan kelamin yang berbeda. Yang ketiga yaitu isolasi perilaku, yaitu mekanisme percumbuan yang dilakukan untuk menarik pasangan yang diperlihatkan melalui perilaku yang dirasa unik bagi suatu spesies. Contohnya yaitu angsa batu kaki biru di Kepulauan Galapagos memiliki ritual unik yang menjadi penghalang reproduksi, yaitu hewan jantan melangkah dengan mengangkat kaki yang tinggi untuk menarik perhatian betina pada kakinya yang biru terang. Yang keempat ada isolasi mekanis, yaitu terjadi karena perkawinan menjadi terhalang akibat perbedaan morfologis. Sebagai contoh yaitu dua spesies siput bergenus Bradybaena memiliki arah cengkang yang mengulir berlawanan sehingga bukaan genital pada siput menjadi tidak sejajar yang menyebabkan tidak cocoknya perkawinan. Yang kelima ada isolasi gametik, terjadi karena spesies tidak mampu membuahi sel telur dari spesies lain. Contohnya yaitu gamet yang dikeluarkan oleh bulu babi berwarna merah dan ungu tidak dapat melakukan fungsi fertilisasi karena terhalang oleh isolasi gamet. Yang keenam yaitu isolasi paskazigotik, yaitu beberapa spesies ketika melakukan perkawinan antara dua spesies melalui mekanisme hibridisasi menghasilkan keturunan yang lemah atau steril sehingga tidak dapat melakukan reproduksi. Contohnya yaitu perkawinan antara keledai dan kuda menghasilkan bagal. Bagal ini merupakan keturunan yang kuat namun tidak steril. Selanjutnya ada mekanisme hibridisasi, yaitu spesies dapat berbentuk melalui persilangan yang terkadang menghasilkan spesies baru. Melalui mekanisme hibridisasi, untuk penentuan suatu spesies baru seringkali menggunakan penanda morfologi, ekologi, dan distribusi geografis.
Untuk mengonfirmasi suatu spesies hasil dari hibridisasi dapat menggunakan penanda molekuler. Peristiwa hibridisasi banyak terjadi pada kelompok hewan dan tanaman. Contohnya contoh lain yaitu entok betina dengan bebek jantan menghasilkan bebek berati atau bebek tonggi. Mekanisme hibridisasi sebagai dasar penjelasan tentang isolasi pasca zigotik yang menyebabkan kemampuan menghasilkan keturunan yang lemah atau steril, serta mekanisme simpatrik yang menghasilkan berbagai variasi jenis keturunan. Jika komposisi genetik sudah berbeda di bawah 90%, memungkinkan mengarah pada pembentukan spesies baru. Yang terakhir yaitu mekanisme spesiasi alopatrik dan simpatrik. Mekanisme spesiasi alopatrik dan spesiasi simpatrik terjadi karena adanya penghalang dari geografis sebagai dasar pengelompokannya. Yang pertama yaitu spesiasi alopatrik, berasal dari kata Yunani yaitu alos yang berarti lain dan patra yang berarti tanah. Jadi spesiasi alopatrik ini terjadi karena adanya penghalang seperti sungai, gunung, letak geografis, dan sebagainya. Penghalang tersebut memisahkan sebuah populasi dari populasi induknya yang dapat memotong aliran gen dari populasi tersebut sehingga proses perkawinan tidak dapat berlangsung. Spesiasi yang kedua yaitu spesiasi simpatrik, berasal dari bahasa Yunani sin yang berarti bersama. Jadi spesiasi simpatrik adalah spesiasi yang terjadi dalam populasi yang hidup di area geografis yang sama. Spesiasi simpatrik dapat terjadi apabila aliran gen berkurang karena faktor poliploidi adalah suatu spesies yang dapat terbentuk karena selama proses pembelahan sel menghasilkan ekstraset kromosom. Terdapat dua bentuk poliploidi yang berbeda yaitu autoploid dan allopolyploid.